Pemirsa Komisi Pemilihan Umum bantah memberikan earphone ke calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat larang debat cawapres. KPU menyebut semua cawapres menggunakan mikrofon dengan jumlah yang sama. Dalam pelaksanaan debat cawapres yang berlangsung pada Jumat 22 Desember lalu, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka kembali mendapatkan sorotan atas gestur yang dilakukannya. Ia terlihat menunjukkan ajakan untuk bersorak ke pendukungnya pada salah satu sesi debat. Ketua KPU Hashim Asyari menyebut ini akan menjadi evaluasi untuk debat berikutnya. Pasalnya, Gibran juga menunjukkan gestur yang sama saat debat Capres 12 Desember lalu. Ya nanti kita ingatkan lagi, kita tegur lagi pada evaluasi hasil debat yang kedua ini. Nanti kan pasti ada pertemuan lanjutan antara KPU dengan tim pasangan calon dan masing-masing pasti akan mengajukan sejumlah catatan evaluasi dan nanti kan KPU akan mendengarkan dan kemudian akan mengambil keputusan apa-apa yang perlu kita evaluasi termasuk memperingatkan kembali tampilan-tampilan yang boleh dikatakan sudah disepakati untuk tidak dilakukan pada saat debat ya. Tentunya ini kan komitmen antar calon dan kami menganggap masing-masing calon kan orang yang secara politik sudah dewasa semua tentang apa yang sudah disepakati itu. Tidak hanya itu, dalam debat cawapres yang digelar pada 22 Desember lalu, Gibran juga sempat mendapat sorotan lantaran menggunakan 3 mic sekaligus. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo juga menyatakan protes terhadap KPU melalui akun X-nya dengan mengatakan bahwa KPU harus adil karena menurutnya dari 3 kandidat hanya Gibran yang mengenakan 3 mic saat debat. Ia menyebut Gibran menggunakan 3 alat saat debat yakni clip-on, handheld, dan earphone. Ketua KPU Hashim Asyari menegaskan ketiga calon wakil presiden yang melangsungkan debat menggunakan mikrofon yang sama. Hashim menambahkan, terkait gestur ajakan bersorak yang dilakukan Gibran, KPU akan menegur serta mengevaluasi bersama para tim ses. Dikutip dari detik.com, Hashim menjawab kritik dari Roy Suryo dan mengatakan bahwa Roy Suryo hanyalah tukang fitnah. Hashim menekankan KPU siap bertanggung jawab jika ada kekeliruan. Sebelum itu, dia meminta publik menanyakan kepada stasiun TV penyelenggara maupun tim pasangan calon jika alat yang digunakan Gibran murni mikrofon. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita harus bersyukur. Pemirsa media asing menyoroti penampilan Gibran Rakabuming Raka cawapres nomor urut 2 dinilai menguasai dan juga mendominasi panggung debat cawapres yang diselenggarakan oleh KPU pada 22 Desember silam. Tidak hanya soal performa yang apik, Gibran menjadi sorotan karena kontroversi trik yang digunakan untuk menjebak lawan debat dengan diksi asing dan singkatan yang sulit dipahami, mirip strategi yang digunakan oleh bapaknya Presiden Joko Widodo pada debat di Pilpres sebelumnya. Lantas bagaimana editorial CNN Indonesia melihat debat Cawapres pada Jumat pekan lalu? Bergabung bersama kami malam ini di Editorial View CNN Indonesia bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Mas Revo Lusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Assalamualaikum. Selamat malam, Heranov. Waalaikumsalam. Ya, apresiasi tentu disanjung-sanjung ke salah satu TV yang menggelar yaitu CNN ya, Mas Revo. Bagaimana kemudian publik menangkap debat kemarin? Apakah sudah sesuai ekspektasi, sudah menangkap poin-poin penting gagasan dari masing-masing cawapres ini, Mas Revo? Ya, jika kita melihat debat yang berlangsung hari Jumat kemarin, debat kedua dalam rangkaian pemilu 2024, kalau misalkan kita merujuk pada apa yang kita cermati di lapangan, sebenarnya kan ada sebagian publik underestimate terhadap penampilan Gibran. Beberapa meragukan kemampuan calon wakil presiden nomor urut 2, Rakabuming Raka, dan bahkan di Solo, sejumlah mahasiswa menantang debat Gibran di depan rumah wali kota, rumah jabatan wali kota. Nah, di kantor wali kota, sekaligus rumah wali kota ya. Ada perasaan underestimate. Dan kemudian ketika Gibran mengikuti debat malam,
harus diakui bahwa kita memberikan apresiasi karena Gibran mampu menjawab ke penasarannya publik gitu ya. Gibran harus diakui menguasai panggung dengan sangat baik dan mendominasi, bisa dikatakan mendominasi jalannya perdebatan. Beberapa kali juga cawapres nomor urut 2 ini terlihat memberikan serangan-serangan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 dan juga calon wakil presiden nomor urut 3. Dan tanpa dengan gestur yang cukup percaya diri, misalnya Gibran beberapa kali juga mendatangi keluar dari podium gitu ya, kemudian mendatangi Muhaimin Iskandar maupun Mahfud MD pada waktu itu. Jadi overall sebenarnya memang Gibran mampu menjawab underestimate-nya publik gitu ya, sebagian publik yang meng-underestimate-kan dia gitu. Terlepas dari esensinya bahwa mungkin kalau secara esensi mungkin masih bisa diperdebatkan, tapi yang jelas calon wakil presiden nomor urut 2 ini terlihat cukup percaya diri ketika di panggung debat kedua pemilu 2024 kemarin ya Rano. Kemudian juga ada kritik dari kubunya Ganjar Mahfud nih Mas Revo soal yang tadi Mas Revo katakan Gibran sempat keluar dari podium mendekati lawannya itu Mahfud MD dan juga Caimin. Apakah ini tidak melanggar ya dari aturan KPU saat debat? Secara teknis memang karena kita juga mengikuti, karena kita adalah salah satu mitra KPU ya dalam konsorsium media penyelenggara debat kedua kemarin Heranov. Dan ketika technical meeting maupun pembahasan tata tertib tidak harus selalu berada di podium. Jadi kalau dikatakan melanggar, mungkin ini masih debatable. Aturan-aturannya yang jelas kemarin kita sendiri yang mengikuti technical meeting dan briefing tidak ada larangan seperti itu. Itu kenapa kemudian moderator memang tidak melakukan larangan. Dan apa yang dilakukan Gibran sebenarnya kan juga bukan hal baru dalam debat presiden, calon presiden di Amerika Serikat misalnya, beberapa kali juga calon kandidat yang berdebat melakukan hal yang sama. Seingat saya, Al Gore pernah melakukan hal ini ketika mendekati pada waktu itu, kalau saya tidak salah ingat kepada George Bush pada waktu itu, yang menjadi lawan debatnya. Jadi artinya memang ini merupakan salah satu dalam psikologi politik, memang merupakan salah satu upaya untuk mendominasi dan memberikan tekanan kepada lawan politiknya gitu ya ketika dia datang, dan itu yang dilakukan oleh Gibran Jumat malam kemarin gitu. Nah, kalaupun misalkan ini nanti harus dibakukan, misalkan setiap kandidat harus ada di podiumnya, tidak boleh meninggalkan atau keluar dari zona demarkasinya misalnya, maka itu harus diatur oleh KPU dalam debat-debat selanjutnya. Tapi saya pikir memang kemarin ada rasa percaya diri yang cukup dari Gibran, sehingga dia juga berani untuk mendekati kandidat lawan politiknya gitu ya, bisa dikatakan rivalnya gitu, yang relatif sebenarnya secara usia jauh lebih senior dibanding Gibran Rakabuming Raka. Baik. Kemudian yang ramai diperbincangkan publik di media sosial, Mas Revo, kita tahu dari Gibran soal istilah SGIE, kemudian carbon capture. Apakah ini menjadi trik tersendiri bagi seorang Gibran meniru gaya bapaknya untuk memakai istilah diksi asing, istilah yang sulit dipahami oleh publik dan juga lawannya? Hal semacam ini tentu bukan sebuah ketidaksengajaan ya. Saya pikir ini pasti adalah sebuah strategi yang sejak awal sudah dirumuskan oleh tim ses Gibran gitu ya, dan sekaligus juga mungkin oleh Gibran sendiri gitu. Dan ini juga pernah dilakukan oleh pada waktu itu Jokowi ketika menjadi incumbent dalam berdebat ya, bertanya tentang TPID dan Unicorn kepada lawan debatnya yang pada waktu itu adalah Prabowo Subianto. Dan di debat kemarin Gibran melakukan yang sama persis gitu ya, mempertanya tentang SGIE, kemudian carbon storage dan lain sebagainya, hal yang kalimat yang relatif mungkin tidak common atau tidak jamak
di publik pada saat ini, walaupun memang istilah-istilah tersebut sudah ada. Untuk istilah carbon storage, carbon rate misalnya yang dipakai oleh Gibran gitu ya, mungkin secara sentimen mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau misalkan yang SGIE dalam beberapa diskusi, beberapa pakar menyebutkan justru sentimennya negatif untuk Gibran karena menanyakan hal yang kalimatnya dalam bahasa Inggris tapi kemudian menanyakannya dalam singkatannya dalam bahasa Indonesia, dan itu relatif kata-kata yang dipakai tidak umum untuk masyarakat luas, walaupun mungkin bagi kelompok ekonomi syariah itu adalah hal yang common, tapi untuk masyarakat umum kan tidak common. Dan ketika Gibran menanyakan itu tanpa memberikan konteks di analisa-analisa media sosial, itu memberikan sentimen yang negatif. Baik. Nah, saya pikir memang hal-hal seperti itu ketika nanti juga merupakan evaluasi juga dalam perhelatan debat, ketika seorang kandidat menanyakan hal yang tidak common, apakah perlu kemudian moderator mengingatkan untuk memberikan konteks, atau memang ya sudah pertanyaannya diperkenankan. Mas Revo mungkin boleh di-unmute sehingga suara Mas Revo bisa keluar terdengar oleh kami semua. Mas Revo tadi sempat menyinggung soal bagaimana kemudian trik yang digunakan oleh Gibran saat menggunakan istilah asing dan juga diksi yang sulit untuk dipahami oleh masing-masing lawannya. Kemudian sebagai closing statement, Mas Revo, kita minta dari CNN Indonesia bagaimana kemudian evaluasi ke depan untuk debat kemarin, apakah sudah memenuhi ekspektasi publik, gagasan sudah ditangkap oleh masing-masing paslon? Silakan Mas Revo. Iya, Arnav. Saya pikir kemarin dalam debat publik sudah bisa mencerna bagaimana kualitas masing-masing calon wakil presiden. Memang masih ada 3 debat lagi, ada 2 kali debat calon presiden, dan seharusnya masih ada 1 kali debat calon wakil presiden. Jadi artinya kita semua masih memiliki 3 kali kesempatan melihat calon-calon pemimpin kita ini memaparkan visi misi, diuji kemampuan analytical-nya, dan kemudian bagaimana keenamnya ya, kalau misalkan kita bicara capres dan cawapres, itu saling beradu gagasan. Nah, sebagian orang sebenarnya melihat bahwa apakah debat ini berpengaruh atau tidak. Menurut kita, debat ini tentu akan sangat berpengaruh, terutama bagi para undecided voters. Kita tahu bahwa undecided voters pada pemilu 2024 saat ini dalam posisi hari-hari ini masih cukup relatif tinggi. Dan kalau misalkan kita ada beberapa lembaga survei yang menyebut undecided votersnya kisaran 5-6%, 5 atau 6%, tapi beberapa lembaga survei menyebut bahwa undecided votersnya masih mencapai lebih dari 20%. Nah, kalau misalkan elektabilitas dari paslon ini belum ada yang mencapai 50%, maka angka undecided voters ini akan sangat berarti bagi mereka untuk meningkatkan elektabilitas ketika tanggal 14 Februari datang. Kalau misalkan elektabilitas saat ini seperti pemilu 2009 misalnya, ketika Pak SBY bertarung saat itu ya, Pak SBY memiliki sebagai incumbent memiliki elektabilitas cukup tinggi, maka undecided voters mungkin tidak akan terlalu, kalau undecided votersnya masih di kisaran 5 atau bahkan 20%, ya jadi tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau misalkan kita mengacu pada pemilu 2014 atau 2014 terutama ya, ketika pada saat itu hasil perolehan suaranya
pemenang yang unggul pada waktu itu Pak Jokowi tidak melebihi 55%, maka proses debat seperti ini tentu akan sangat berarti untuk sebagai penentu bagi para undecided voters. Nah, itulah kenapa masih ada 3 kali debat ke depan yang sebaiknya kita simak bersama untuk melihat bagaimana gagasan, bagaimana visi, dan bagaimana ketiga kandidat ini, ketiga paslon saling beradu gagasan. Baik, terima kasih untuk insight dari editorial view dari CNN Indonesia. Ada Mas Revo Lusiriza, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia. Kita harapkan debat untuk berikutnya ya, 3 kali debat lagi akan digelar, akan berjalan kondusif dan baik-baik saja. Terima kasih Mas Revo Lusiriza, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam.